Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah, bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita siang ini adalah terkait tentang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam. Sebelum kita lihat perjuangan Nabi menyampaikan risalah ini usianya Pak 40 tahun. Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Coba kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia berapa tahun, Pak? 62 apa 63? 63. Nah, sekarang 63 diambil 40 berapa? 23. Bisa dibayangkan, Pak, 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat merubah akhlak biadab menjadi akhlak beradab, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. 13 tahun Nabi SAW dakwah di kota Mekah dan 10 tahun Nabi SAW dakwah di kota Madinah. Totalnya berapa? 23. Maka berdasarkan Nabi diangkat 40 tahun usianya menjadi Rasul, ini ulama mengatakan orang yang udah usianya 40 ke atas itu akan menjadikan seorang kepribadiannya terlihat. Kalau dia taat, dia ibadah, dia senang dengan hal-hal positif, maka matang pada usia 40 ke atas. Kalau di bawah 40 itu masih zigzag, masih goyang. Makanya kalau udah 40 tahun ke atas masih suka ninggalin sholat, masih suka maksiat, emang bawaan dari orok kayaknya, Pak. Susah untuk dirubahnya. Bukan gak mungkin ya, susah untuk dirubahnya. Karena patokan apa? Nabi diangkat menjadi Rasul usianya 40 tahun. Dan apa yang Nabi sampaikan dalam risalahnya itu? 2. Yang pertama, risalah sirron, menyampaikan risalah Islam secara rahasia, diam-diam. Lalu yang kedua, Nabi SAW menyampaikan risalahnya secara jahron, terang-terangan. Nah, pertama, ketika Nabi SAW diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Kenapa Nabi SAW berselimut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Kanjeng Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu itu kondisinya luar biasa. Kondisi Nabi secara fisik dan mentalnya itu luar biasa. Dinginnya, gemetarnya. Coba saya tanya, Pak, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW apa, Pak? Iqra. Bedakan antara ayat yang pertama kali turun dengan wahyu yang pertama kali turun. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi SAW sabdakan, awwalu ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Ntar kalau nggak pengen lebih pasti lagi, setelah selesai dari kajian ini Bapak boleh prosek di Google kah atau di apalah, ar-ru'ya as-sadiqah, awwalu ma budi'a, awal pertama kali yang dimulai minal wahyi, daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi SAW adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Dan disitulah asyaddu wahyan, wahyu yang paling berat yang Rasulullah terima adalah mimpi, sulit ditafsirinya. Di dalam ilmu tafsir karangan Syekhuna Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari itu ditegaskan ibarat terkait tentang ar-ru'ya as-sadiqah, salah satu tata cara wahyu turun kepada Nabi, dan itu yang paling sulit dicerna oleh Nabi SAW. Kalau ditanya ayat apa yang pertama kali turun, nah baru jawabannya
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika dapat wahyu berupa mimpi itu, Rasulullah SAW menggigil dan luar biasa. Apa yang dimaksud dengan wahyu tersebut? Berselimut Rasulullah, maka Allah turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Apa kata Allah lanjutannya? Qum fa'anzir, bangunlah, berilah kabar peringatan. Nabi disuruh memberikan peringatan pada orang-orang, kepada umat-umatnya. Karena dulu sebelum diutusnya Nabi SAW, Masya Allah luar biasa, umat-umatnya menyembah berhala, membunuh anak-anak mereka, wabil khusus anak-anak perempuan. Kenapa? Karena mereka merasa malu ketika punya anak perempuan. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, qum fa'anzir, bangun dan berilah kabar peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, wahai Rasulullah. Terus Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dengan ayat selanjutnya, wa rabbaka fakabbir, jangan lupa agungkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan Allah kepada Kanjeng Nabi SAW. Terus yang ketiga pesannya, wathiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian kalian. Terus pesannya lagi, warujza fahjur, dan jauhkanlah perbuatan keji, perbuatan maksiat. Lalu pesannya Allah lagi, wala tamnun tastaktsir, janganlah kamu mengharap ketika kamu memberikan berdakwah, kamu mengharap imbalan yang besar yang kamu dapat daripada rakyat, yang kamu dapat daripada umat yang kamu dakwahkan kepada mereka. Dan terakhir pesan Allah Subhanahu Wa Taala, wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Tuhan kamulah kamu bersabar. Ini ayat diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah berdakwah, menyampaikan risalah Islam dalam kondisi sir, diam-diam. Dan poin apa yang perlu kita terapkan dalam risalah sir ini? Pertama, Rasulullah mengajak keluarganya terlebih dahulu untuk berdakwah. Nah, kita terapkan sekarang kondisi kita di zaman sekarang ini. Satu, kita di sini kepala rumah tangga, ajak anak, ajak istri kita untuk apa? Kalau melihat dakwah Nabi adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita lihat Pak, Bapak boleh buka di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau hanya semata-mata hidup, makan, tidur, kerja, begitu setiap hari, ibadah kita tinggalkan, buat apa? Padahal Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita yang selaku kepala rumah tangga, maka ajaklah anak istri kita untuk beribadah. Kalau sampai kita sia-siakan Pak, mohon maaf, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pernikahan bukan hanya sekedar yang enak-enak kita bayangkan. Enak apa kagak Pak nikah Pak? Enak. Tapi enaknya enak banget apa enak aja ini? Enak banget. Tapi itu tanggung jawabnya berat Pak. Andai kata kita punya bini kita nggak kita suruh sholat, bini kita nggak suruh ngaji, besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau Bapak lihat orang ketika pengen mendoakan keluarga, 3 yang diharapkan, sakinah, mawadah, warohmah. Ini Pak, 3 sakinah, mawadah, warohmah, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. 1 ayat menggunakan kalimat an khalaqa. Lalu yang satu lagi Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah menggunakan kalimat ja'ala. Padahal kalau dalam kamus bahasa Arab, khalaqa dengan ja'ala artinya sama. Sama-sama menjadikan, sama-sama menciptakan. Kenapa berbeda? Ternyata ada fungsi tersendiri. Khalaqa langsung dari Allah tanpa perantara makhluk. Tapi kalau ja'ala itu harus ada perantara makhluknya. Nah, Bapak perhatikan ayat ini, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, tujuannya litaskunu sakinah. Maka orang habis nikah pasti tentram, tenang, sakinah, karena Allah langsung yang nurunkan.
Tapi kalimatnya wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, pengen mawaddah, pengen warahmah, Allah menggunakan kalimat ja'ala. Apa artinya? Allah pengen ada bentuk ikhtiar antara suami dan istri. Maka pertama kali dakwahnya Nabi kepada keluarganya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mengajak anak-anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang didapat ketika dakwah sir secara pelan-pelan atau secara diam-diam, Nabi merangkul umatnya dengan kasih sayang. Ar-ra'fah ilan nas, memberikan bentuk kasih sayang kepada manusia. Saking lembutnya Nabi, Pak, saking sayangnya Nabi, mungkin Bapak pernah dapat cerita Rasulullah pernah nyuapin nenek-nenek, Pak. Rasulullah pernah nyuapin nenek-nenek. Nenek-nenek itu, Pak, megang wajah Rasul, lembutnya Rasul, tangannya dipegang, lembutnya tangan Rasul. Seketika di ketiga kali itu Rasulullah sakit, digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar, dipegang raut mukanya beda dengan rasa nenek-nenek tersebut ini. Dan itu diomongin kejelekannya di depan siapa? Abu Bakar. Apa yang diomongkan? Rasulullah dijelek-jelekan, Rasulullah difitnah dan lain sebagainya. Dan Rasulullah itu yang menyuapin pertama, Rasulullah yang menyuapin yang kedua, difitnah Rasulullah diem aja, Pak. Bayangin kalau kita udah nolong orang, kita bantu, kita difitnah, makanan apa baygon yang kita kasih, Pak? Kanjeng Nabi tetap dikasih makanan, dirangkul, enggak marah, lembutnya Nabi. Makanya Islam terkenal dengan lembut, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam rahmatan lil alamin, enggak ada paksaan dalam beragama. Coba bapak-bapak yang hadir di sini, dipaksa enggak dalam masuk agama Islam? Dipaksa apa enggak, Pak? Hah? Udah Islam apa belum, Pak? Coba saya tanya, udah Islam apa belum? Benar, Pak, nih. Udah. Coba kita perhatikan ya. Di dalam kitab Safinatun Najah ada redaksi bunyinya begini: Arkanul Islami khamsatun. Rukun di Islam itu ada 5. Yang pertama apa, Pak? Syahadat. Bapak udah syahadat? Kapan? Barusan tadi. Berarti sebelum ini Bapak kafir. Benar ya? Apakah iya seperti itu, Pak? Kalau memang rukun Islam yang pertama syahadat, udah syahadat apa belum? Udah. Kapan syahadatnya? Pas buat nikah, Ustadz. Berarti sebelum nikah belum muslim. Nah, kalau kita ditanya seperti itu, Pak, apa jawaban kita? Jawaban kita ada hadis Nabi SAW, bunyinya begini, Pak: kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu dalam kondisi beragama Islam. Jangan diartikan suci. Ya, Pak, Bapak juga nanti pulang dari sini atau istirahat dari sini, Bapak buka kamus juga. Fitrah itu nggak ada yang diartikan suci. Artinya apa? Al-khilqah yang pertama itu watak, tabiat, ciptaan. Nah, yang kedua ada yang menafsirkan al-fitrah itu mananya agama Islam. Maka ketika lahir kita dari rahim ibu-ibu kita, kondisi kita itu kondisi dalam kondisinya Islam. Nah, hadis itu diteruskan oleh Rasulullah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak dan emak lah yang mendidik kita, Yahudi, Majusi dan Nasrani. Alhamdulillah, bapak kita, orang tua kita muslim. Kita terlahir udah dalam kondisi muslim. Dididiklah dengan orang tua kita, jadilah kita muslim yang sejati. Itu jawabannya. Jadi nggak usah pakai syahadat lagi, Pak. Jadi kalau pakai syahadat lagi sekarang nih alasannya, tadi Ustaz saya syahadat pas lagi sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti fix belum sholat, belum kondisinya muslim kalau begitu. Nah, ini yang Rasulullah SAW ajak dalam dakwah sir itu. Ajak apa? Keluarganya. Ajak apa? Ajak manusia untuk berperilaku lembut. Lalu apa lagi yang Rasulullah SAW ajak kepada kita? Menyembah Allah semata, Pak. Apapun masalah kita, jangan sampai kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kita optimis, Pak, ada ayat-ayat yang indikasinya memberikan semangat kepada kita ketika kita dalam kondisi seburuk apapun, ketika kita dalam kondisi sesulit apapun.
Pertama saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu tahu artinya, Pak? Ini pada manggut aja. Sesungguhnya ketika di situ ada kesulitan, maka Allah bersamai adanya kemudahan. Ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bapak lihat nanti surah Al-Baqarah. Allah pengen kita mudah, Allah nggak pengen kita sulit. Ayat yang ketiga yang bikin kita optimis lagi dalam menjalani kehidupan ini, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebani kita dari kemampuan yang kita tidak mampu atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang bikin kita jadi optimis dalam kehidupan. Ustadz, saya masih susah aja ini. Romana istiqomah juga susahnya. Apa ini yang menyebabkan saya masih sulit juga, yang menyebabkan saya makin susah juga? Jangan suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan itu? Bisa jadi, Pak, ibadah kita yang kurang sempurna, sholat kita yang belum sempurna. Percis, saya waktu itu pernah ditanya oleh salah satu jamaah. Saya terangkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat bisa memfilterkan kita, bisa menyaring keji dan munkar. Ada jamaah bertanya, Ustadz, sholat sih iya, ibadah iya, tapi saya maksiat masih istiqomah, Ustadz. Ini apa yang menyebabkan sholat kita, saya maksudnya, tidak berefek kepada pribadi saya? Saya bilang, bisa jadi, Pak, rukun dari sholatnya, syarat dari sholatnya, sunnah dari sholatnya kurang sempurna, sehingga efek sholat tidak mempengaruhi kepada diri kita. Jangan suuzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu. Dan itu kita dapatin dari mana? Supaya kita tahu rukun sholat, supaya kita tahu syarat sholat, supaya tahu kita sunnah sholat. Satu, Pak, mengaji. Maka perintah mengaji yang diadakan nih di PT ini ba'da zuhur setiap sebulan sekali, ini luar biasa, Pak. Karena secara tidak langsung yang nyuruh ngaji siapa? Bukannya DKM, bukannya pimpinan, tapi siapa? Allah langsung, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan disuruh nyembah. Itu secara enggak langsung Allah nyuruh kita belajar. Bagaimana cara kita nyembah? Ya belajar ngaji. Maka saya pesan buat saya pribadi dan buat para jamaah sekalian, ketika kita punya anak, Pak, jangan lupa, Pak, didik anak kita perihal agama. Terlepas gedenya dia mau jadi apa, bebaskan dia. Asalkan didikan pondasi pertama agamanya. Ingat, Pak, mengaji bikin orang benar, sekolah bikin orang pintar. Orang kalau sekolah mulu nggak ngaji-ngaji, pintar kagak bener. Makanya kita kadang-kadang suka dipinter-pinterin mulu. Anak kita sekolah, totonya kemana tuh? Ya, artinya saya tidak menyepelekan sekolah, bagus, Pak. Dan juga saya tidak mengunggulkan yang namanya pengajian. Harus ada keseimbangan antara ngaji dengan belajar dan sekolah. Karena kita selaku orang tua pengen hidup bahagia. Setelah kita nggak ada investasi pahala yang ngalir. Siapa itu? Anak kita yang selalu mendoakan kita semuanya. Nah, ini poin pertama dalam menyampaikan risalah secara sir atau secara diam-diam. Yang kedua, yang terakhir, Nabi SAW itu berdakwah secara jahar, terang-terangan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya Rasul, berdakwalah secara terang-terangan. Bima tu'mar, dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rid, berpalinglah 'anil musyrikin, dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini alhamdulillah hidup di zaman yang enggak ada yang namanya susah untuk belajar. Semuanya gampang. Kehidupan kita lebih mudah dibandingkan kehidupan zaman dulu. Tinggal patutnya kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dakwah secara terang-terangan ya Rasulullah SAW berikan dan ajarkan kepada kita semuanya adalah menjalankan semua aspek ibadah Allah Subhanahu wa taala
Salah satunya adalah sholat jangan sampai ditinggal. Ingat Pak, satu kali ninggalin sholat 500 tahun di api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan yang pertama kali ditanya sebelum sholat, sebelum yang ibadah yang lain, hanya sholat yang pertama kali ditanya. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Awal pertama kali dihisap sebelum amalan ibadah yang lain adalah sholat. Maka kalau andai kata kita nggak sholat, itu Pak susah dunia dan akhirat. Coba Bapak lihat, ada nggak rukhsah keringanan dari Allah ketika kita dalam kondisi tertentu kita boleh ninggalin sholat? Nggak ada. Ketika Bapak sakit boleh nggak ninggalin sholat? Nggak ada. Ketika Bapak diimpus pakai pampers juga boleh nggak ninggalin sholat? Enggak. Ketika Bapak nggak bisa berdiri boleh nggak ninggalin sholat? Enggak. Ketika Bapak musafir ninggalin sholat boleh apa enggak? Tidak boleh. Coba ibadah puasa. Ketika Bapak lagi musafir boleh nggak kita nggak puasa? Boleh. Ketika Bapak lagi sakit boleh nggak kita nggak puasa? Boleh. Lihat ibadah haji dan umroh. Ketika kita nggak punya ekonomi yang memadai, boleh nggak kita nggak haji nggak umroh? Boleh. Lihat zakat. Ketika kita nggak punya uang, nggak punya ekonomi, apakah masih ada tuntutan kita mengeluarkan zakat? Enggak. Kita jadi mustahik, berhak menerima zakat. Tapi kalau sholat tidak ada toleransinya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, pakai isyarat. Dan kalau isyarat nggak bisa, baru kita sholatin itu orang. Berarti itu orang meninggal udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka daripada itu Pak, dalam momentum perjuangan Nabi menyampaikan dakwah risalah ini, salah satunya adalah ibadah. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kita seyogyanya jangan sampai kita tinggalkan, karena itu semua berefek kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian zuhur ini bisa memberikan motivasi semangat dalam hidup kita, dan apa yang kita dapat semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Aqulu lakum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.